Shalom, perkenalkan saya Setia Indah Alfianto B. Saya berasal dari kelas 10G dan saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Peran Ki Hajar Dewantara dalam Bingkai Pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kerangka. Kerangka yang saya gunakan dalam karya ilmiah ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dalam pembuatan karya ilmiah ini. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisikan konsep yang saya ambil yaitu konsep pendidikan. Yang bab 3 pembahasan. Di sini saya membahas dari rumusan masalah saya yaitu peran Ki Hajar Dewantara dalam bingkai pendidikan di Indonesia, dan yang kedua upaya yang dilakukan bagi pendidikan di masa kini. Yang bab 4 berisikan A. kesimpulan, B. saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama bab 1 pendahuluan. A. latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya untuk mendapat pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa ini, ia berusaha mengadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan pendidikan gaya Jawa tradisional. Di sekolah ini juga, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-hak untuk mendapat pendidikan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yaitu yang pertama, apa peran dari Ki Hajar Dewantara dalam bingkai pendidikan di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan bagi pendidikan di masa kini? Tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini, yang pertama, untuk melengkapi tugas mata pelajaran UPS Sejarah. Yang kedua, mengetahui peran dari Ki Hajar Dewantara dalam bingkai pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan bagi pendidikan di masa kini. Yang keempat adalah manfaat. Berikut adalah manfaat dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana peran dari Ki Hajar Dewantara dalam bingkai pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk dapat memahami bagaimana upaya yang dilakukan bagi pendidikan di masa kini. Kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Konsep yang saya ambil yang pertama adalah pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum yang berasal dari kata educo, di mana berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan juga bisa disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri seorang siswa. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang dalam upaya untuk mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Menurut Martinus Jan Langeveld, pendidikan adalah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas mandiri dan bertanggung jawab secara moral maupun susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar menjadi lebih dewasa. Menurut Carter Frigood,
Pendidikan adalah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap maupun perilaku dalam bermasyarakat. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari negara yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri, bahwa pendidikan merupakan bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Berdasarkan deskripsi pengertian pendidikan menurut para ahli di atas, maka kesimpulan yang didapat yaitu pendidikan adalah suatu proses pembelajaran oleh sekelompok manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi yang satu ke generasi lainnya untuk dapat mengembangkan potensi dalam setiap masing-masing peserta didik. Bab yang ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama, peran dari Ki Hajar Dewantara dalam bingkai pendidikan di Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan terlihat jelas di masa revolusi fisik dan pergerakan menuju kemerdekaan. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan didirikannya perguruan taman siswa oleh tokoh ini yang merupakan cikal bakal lahirnya lembaga pendidikan kaum pribumi. Pada waktu itu negara Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa Belanda, sehingga hanya orang-orang Belanda atau kaum bangsawan saja yang dapat menempuh pendidikan. Oleh sebab itu, beliau berinisiatif untuk mendirikan perguruan taman siswa dan memberikan peluang bagi warga pribumi asli untuk mendapatkan pendidikan dan membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan. Dunia pendidikan dan dunia politik menjadi ajang perjuangan Ki Hajar Dewantara yang sangat kentara. Beliau bergabung pada organisasi politik Budi Utomo, lalu bersama Ernest Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo membentuk organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bernama Indische Partik, yang kemudian hubungan mereka semakin dekat dan hingga kini mereka disebut sebagai Tiga Serangkai. Yang tak kalah penting dari jasa Ki Hajar Dewantara adalah memberikan fondasi dasar bagi dunia pendidikan. Tiga semboyan dasar yaitu tuturi handayani yang berarti guru atau tenaga pendidik harus memotivasi dan mendorong setiap murid untuk melakukan hal yang baik dalam lingkup sosial, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu ingarsa sung tulada yang berarti tenaga pendidik harus menempatkan diri di jajaran terdepan dalam memberikan teladan dan contoh kepada anak murid. Yang ketiga yaitu ingmadya mangankarsa yang berarti tenaga pendidik harus memberikan dukungan dan semangat positif kepada para peserta didik untuk membuat karya yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat luas. Jadi atas dasar dan jasa Ki Hajar Dewantara yang sangat besar dalam dunia pendidikan, maka pemerintah Indonesia mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu upaya yang dilakukan bagi pendidikan di masa kini. Terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Keempat aspek itu yakni kebijakan, kepemimpinan, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Usaha dan meningkatkan mutu pendidikan juga sangat penting guna menjawab berbagai tantangan globalisasi, kemajuan iptek, serta pergerakan masif dari tenaga ahli. Lembaga pendidikan juga dituntut untuk dapat menciptakan orang-orang yang terdidik dengan kualitas yang mumpuni sebab sengitnya persaingan antar bangsa, sehingga mempunyai keahlian dalam kompetensi profesional dan siap untuk menghadapi kompetisi global. Pada era teknologi sekarang ini, guru bukan menjadi satu-satunya sumber informasi serta ilmu pengetahuan. Peran guru sudah tergeser dengan adanya fasilitator, motivator, dan dinamisator. Keberadaan teknologi internet juga turut membuat banyak sumber yang dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran bagi setiap peserta didik. Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional
terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu kemampuan menggunakan metode dan sarana dalam proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin dan komitmen pembelajaran terhadap tugas. Setiap kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga setiap peserta didik harus berupaya untuk mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku, memahami tujuan pembelajaran, mengkaji materi pembelajaran, menggunakan metode pelajaran yang relevan dengan materi, menggunakan tujuan pembelajaran, alokasi waktu, karakteristik peserta didik, dan kemampuan pelajaran untuk mengetahui tata urutan penyajian dan alokasi waktu yang tersedia. Upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidik sebagai upaya mendukung proses perkembangan peserta didik, diantaranya dari segi sarana, perlu diperhatikan adanya pengertian secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan. Kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Kesimpulan. Berdasarkan uraian pada bab 3, maka dapat disimpulkan bahwa peran dari Ki Hajar Dewantara adalah mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa ini, ia berusaha untuk memadu padankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak mereka untuk mendapat pendidikan. Ia juga memberikan fondasi dasar bagi dunia pendidikan, sehingga saat ini dengan semboyannya yang sangat terkenal, yaitu yang pertama Turi Handayani, yang kedua Ingar Sasung Tulada, yang ketiga Imadia Mangankars, dan B. Saran. Yang pertama, pembaca diharapkan akan dapat membaca dan memahami isi karya ilmiah ini. Yang kedua, dapat menyelaraskan upaya yang dilakukan bagi pendidikan di masa kini. Dan yang ketiga, mari kita bersatu padu membenahi setiap kekurangan yang ada dalam pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Link-link dan sumber-sumber yang saya dapatkan telah tertera dalam daftar pustaka ini. Sekian dari presentasi karya ilmiah saya. Mungkin saya mohon maaf jika dalam presentasi ini ada terdapat kesalahan, baik itu dalam penyampaian kata atau kalimat. Saya mohon maaf. Terima kasih.